Itu adalah perintah dari ayat ini. Kenapa? Ayat ini mengatakan, karena apabila sudah datang waktunya. Artinya apa yang kita tabur, apa yang kita bangun, apa yang kita tanam, apa yang kita impartasikan, apa yang kita letakkan, kalau akan tiba waktunya, itu akan tumbuh, itu akan muncul, itu akan bertunas, itu akan jadi, itu akan mengagumkan di mata Tuhan, bukan ukuran manusia menilainya. Jadi ayat ini mengatakan apabila sudah datang waktunya. Kalau kita menanam toge itu cuma berapa hari. Kalau kita menanam pohon beringin itu butuh waktu. Kalau kita tanam pohon jati itu butuh waktu. Yang kita tanam apa? Jadi kita harus tahu bahwa apabila datang waktunya, kalau yang kita tanam yang berharga, nggak mungkin dalam hitungan hari. Itu nggak mungkin hitungan 1-2 tahun. Itu butuh puluhan tahun. Tetapi kita pun harus orang sebagai penanamnya adalah orang-orang yang konsisten. Makanya ayat ini jelas, janganlah kita jemu-jemu, jangan putus asa, jangan merasa gagal, jangan merasa berhenti di tengah jalan karena ditinggalkan orang, karena kecewa, karena marah, karena benci, karena melakukan kesalahan. Jangan, lakukan terus sampai selesai. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, apa yang kita tanam, apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Jadi begitu ajaib sekali apa yang kita lihat di depan. Mata kita nggak bisa berhenti karena melihat itu belum tumbuh. Mata kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Kita harus melihat sesuatu yang akan Tuhan munculkan di depan. Dan yang kita munculkan seperti seekor ayam. Gak mungkin mengerami 5 menit dan berkata, sudah aku gagal mengeraminya. Seekor ayam mengerti bagaimana mengerami sampai menetas. Demikian juga ada telur-telur rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau, eramilah pelayanan yang saudara pegang hari ini. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, eramilah sampai menetas. Baik ada orang maupun tidak ada orang, baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, eramilah. Maka telur itu akan menetas. Dan kalau telur itu menetas, Tuhan akan berikan upah. Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang tekun dan setia. Bukan orang-orang yang di awalnya baik, bukan yang di awalnya mengagumkan. Setelah itu hilang yang baik dan hilang yang mengagumkan. Oh, Tuhan itu suka dengan orang yang setia. Diberikan kepercayaan, gak perlu besar, gak perlu hebat, gak perlu keren. Tapi orang itu setia. Dia tahu yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dibangun sebata demi sebata, diletakkan dengan benar, diletakkan dengan hati yang benar. Maka itu akan menjadi bangunan rohani yang mengagumkan Tuhan. Mengagumkan di mata Tuhan. Kenapa bata demi bata diletakkan secara presisi, tidak miring, tidak setengah hati, tidak dengan sembarangan, diletakkan dengan benar. Maka lihat, pada waktunya Alkitab berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata menuai itu penting. Kenapa? Karena petani itu kegembiraannya bukan ketika dia menabur, bukan ketika dia menjaga tanaman itu tumbuh, ketika dia panen, itu kegembiraan yang luar biasa. Tuhan suka dengan orang-orang yang mulai menabur sampai memanennya. Hari ini orang-orang Kristen suka cuma memanen, gak pernah mau menabur. Satu kesalahan, dia tidak pernah mau konsisten. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mencapai titik yang maksimal di hadapan Tuhan. Mengerjakan di hadapan Tuhan itu nggak boleh asal-asalan.
Mengerjakan di hadapan Tuhan itu harus dengan ketelitian, dengan keseriusan, dengan hati yang benar.